Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen kualitas aktiva produktif atau KAP Bank Syariah. Dalam kelompok kami ada Muhammad Ali Mokhtar, Yeni Sintiawati, Nurul Miftahun Nahar, saya sendiri Riko Saputro, dan Miftahulia Fitriana MS. Saya akan menjelaskan pengertian kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif atau KAP merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan. Yang termasuk komponen aktiva produktif di sini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain, dan penyertaan. Dalam perbankan syariah yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk A. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. B. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istina, dan ijarah. C. Surat berharga syariah adalah surat bentuk berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikasi reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. D. Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank pengkreditan berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiyah, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA, dan atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. E. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi atau convertible bonds dengan opsi saham equity option atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. F. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang debt to equity swap sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dalam bentuk surat utang konversi atau convertible bond dan opsi saham atau equity options atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki saham pada perusahaan nasabah. G. Proyeksi pendapatan atau PP adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. H. Realisasi pendapatan atau RP adalah pendapatan yang diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas garansi, akceptasi atau endorsement, irrevocable letter of credit atau LC yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka, standby L2LC, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. J. Sertifikat Wadiyah Bank Indonesia atau SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank. Kualitas aktiva produktif merupakan alat yang bertujuan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Maksud dari penilaian kualitas aset ialah untuk menilai kondisi aset bank, termasuk mengantisipasi resiko atau kegagalan bayar dalam pembiayaan.
Kemudian, berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/Cap/Dir tentang kualitas aktiva produktif, ada beberapa komponen aktiva produktif yang terdiri atas yang pertama yaitu kredit. Merupakan penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau berupa kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya kelebihan berupa bunga. Jika pada konteks bank syariah dapat berupa bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu penempatan. Merupakan penanaman dana di bank baik itu dalam bentuk giro, kredit, interbank call, money, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan penanaman dana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang ketiga yaitu surat-surat berharga. Merupakan surat pengakuan hutang, saham, obligasi, wesel, sekuritas, kredit, atau semua derivatifnya atau kepentingan lainnya, atau suatu kewajiban yang datang dari penerbit baik dalam bentuk yang boleh diperjualbelikan dalam pasar modal maupun pasar uang. Yang keempat yaitu penyertaan modal. Merupakan bentuk penanaman dana oleh bank baik dalam bentuk saham di suatu bank maupun perusahaan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu komitmen dan kontingensi pada suatu bentuk transaksi rekening administratif, yaitu merupakan suatu bentuk kewajiban, komitmen, dan kontingensi yang meliputi penerbitan jaminan, standby letter of credit atau LC, fasilitas suatu kredit yang belum ditarik, dan atau kewajiban komitmen dan kontingensi yang lain. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar kualitas aktiva produktif atau KAP. Aktiva produktif bank syariah dapat dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu piutang penjualan atau murabahah dan sewa atau ijarah. Yang kedua yaitu ada investasi pada musyarakah, mudharabah, salam, istiqna, persediaan dan aktiva yang disewakan. Kualitas piutang penjualan atau murabahah dan sewa atau ijarah didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Demikian juga kualitas investasi pada musyarakah dan mudharabah dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Kemudian salam dan istiqna adalah cara memperoleh barang dengan membayar di muka, sedang barangnya akan diterima di kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAP-nya. Sedangkan untuk masalah pencadangan diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsur aktiva lain seperti aktiva dalam proses. Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan. Kualitas aktiva produktif tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangatlah tipis, sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan ekspansi penempatan dananya. Kalau tidak ada ekspansi penggunaan dana, berarti tidak dibutuhkan pertumbuhan sumber dana. Kalau ternyata terjadi pertumbuhan sumber dana, justru hanya akan menambah beban bagi bank, yaitu beban biaya dana. Sebaliknya, kualitas aktiva produktif yang baik akan sangat baik bagi bank, karena akan menambah keuntungan yang maksimal bagi bank, sehingga ekspansi pembiayaan atau penempatan dana akan sangat memungkinkan. Dengan kata lain, ekspansi penempatan dana bank akan membutuhkan pertumbuhan dana. Dalam artian, dana untuk membiayai ekspansi penempatan dananya. Selanjutnya metode penyusutan aktiva tetap, faktor, dan contohnya. Dalam proses operasionalnya, perusahaan mengenal dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau tetap. Aktiva lancar adalah aktiva dengan likuidasi mudah, seperti uang kas dan piutang jangka pendek. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun,
seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Aktiva tetap yang telah dijelaskan sebelumnya akan mengalami penurunan kualitas, entah karena usianya atau karena terlalu sering dipakai. Kondisi inilah yang disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Di dalam dunia akuntansi, penyusutan aktiva tetap wajib dihitung untuk memastikan nilai real aset perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat menjadi PSAK adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang telah disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IKI. Agar persepsi nilai residu aktiva tidak berbeda-beda setiap perusahaan, maka perlu untuk mematuhi metode penyusutan aktiva tetap sesuai standar tersebut. Selengkapnya, yaitu tentang penggolongan penyusutan aktiva tetap menurut PSAK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka wajib untuk menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumus metode garis lurus yaitu sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu per umur ekonomis. Yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi. Karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi ganda. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun tunggal. Meski terkesan berhati-hati, metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun berganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun tunggal. Dengan rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi tunggal. Kemudian yang keempat yaitu metode jumlah angka tahun. Metode penyusutan aktiva tetap berikutnya yang dapat Anda gunakan adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun rumus metode penyusutan jumlah angka tahun yaitu sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi jumlah dengan angka tahun. Kemudian metode penyusutan aktiva tetap yang terakhir adalah berdasarkan satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, Anda bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan berapa banyak produk dibuatnya. Rumus metode penyusutan berdasarkan metode penyusutan hasil produksi ini yaitu sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah biaya produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu. Kemudian subbab yang ketiga yaitu penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP merupakan cadangan penyisian dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup resiko kerugian dan penghimpunan dana. Berdasarkan SKDIR Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR, cadangan PPAP diklasifikasikan dalam 2 macam, yaitu cadangan umum dan cadangan khusus.
Sejak 1993 sampai dengan 2001, besarnya pembentukan PPAP diklasifikasikan dalam bentuk 4 macam. Yang pertama yaitu lancar atau golongan pertama dengan PPAP sebesar 0,5%. Kemudian yang kedua kurang lancar atau golongan kedua dengan PPAP sebesar 5%. Kemudian yang ketiga yaitu diragukan atau golongan ketiga dengan PPAP sebesar 50%. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu macet atau golongan keempat dengan PPAP sebesar 100%. Sejak akhir 2001, PPAP dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama lancar atau golongan pertama dengan PPAP sebesar 1%, kemudian yang kedua dalam perhatian khusus atau golongan kedua dengan PPAP sebesar 5%, kemudian yang ketiga kurang lancar atau golongan ketiga dengan PPAP sebesar 15%, kemudian keempat yaitu diragukan atau golongan keempat dengan PPAP sebesar 50%, kemudian yang terakhir yaitu macet atau golongan keempat dengan PPAP sebesar 100%. Investasi aset dalam pinjaman yang diberikan dinyatakan lancar apabila penerimaan angsuran pinjaman dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dalam perhatian khusus apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 31 hari sampai dengan 90 hari. Dikatakan kurang lancar apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Dikatakan dapat diragukan apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 181 hari sampai dengan 270 hari, serta macet terjadi jika penerimaan angsuran pinjaman lebih dari 270 hari. Rasio penyisian penghapusan aktiva produktif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PPAP sama dengan PPAP dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan. Biasanya PPAP diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penambahan dan pengurangan dari suatu laporan laba rugi bisnis bank. Dalam melakukan kegiatan menghimpun dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atau kegagalan dalam penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian yang akan terjadi dari penanaman dana tersebut, serta untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bank sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk penyisian aktiva produktif. Dalam pembentukan penyisian penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana atau credit risk exposure. Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk. Bank sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara pada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan peraturan Bank Indonesia tentang penyisian penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Ya, saya ingin melanjutkan pembahasannya selanjutnya, yakni dalam mewujudkan tata cara kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkanlah peraturan Bank Indonesia tentang penyisian penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Yang pertama dari pihak penilai aktiva produktif. Penilai aktiva produktif akan dinilai oleh penilaian independen. Penilai independen adalah perusahaan penilai yang kategorinya yang pertama tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan baik dengan bank syariah maupun nasabah yang menerima fasilitas. Yang kedua, perusahaan penilai yang melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia. Yang ketiga, perusahaan penilai yang memiliki izin dan usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai serta tercatat sebagai anggota gabungan perusahaan penilai Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tata cara pembentukan. Secara khusus, tata cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan
dalam PBI nomor 59 PBI 2003 sebagai berikut. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, cadangan khusus PPAP ditetapkan sebagai berikut. Pertama, 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Kedua, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. Cadangan khusus PPAP piutang yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP. Itu yang kedua. Mengenai faktor-faktor apakah untuk mengubah peraturan, menerbitkan peraturan Bank Indonesia tentang penyisian penghapusan aktiva produktif. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya yakni penilaian agunan. Agunan yang dapat diperuntukkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif terdiri dari A. Giro atau tabungan, wadiah, tabungan atau deposito, deposito muharabah, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah serta valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. B. Sertifikat wadiah Bank Indonesia atau surat utang pemerintah. Yang C. Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan serta aktif diperdagangkan di pasar modal. Yang D. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Untuk agunan sendiri, agunan merupakan kepercayaan atau kemampuan pelanggan untuk membayar obligasi sesuai dengan komitmen yang sudah dijanjikan. Agunan utama adalah aktivitas debitur dalam kutip peminjam atau pelanggan itu sendiri. Untuk penilaian terhadap agunan wajib dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk surat berharga syariah dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di pasar modal syariah pada akhir bulan. Yang kedua, untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar yang wajar. Yang ketiga, untuk gedung, pesawat udara, dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar wajar. Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen bagi pembiayaan, piutang, dan atau qard yang diberikan kepada nasabah yang lebih dari 1,5 M. Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai inter bank syariah bagi pembiayaan piutang atau qard dengan jumlah lebih kecil dengan jumlah sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat pertama. Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagai dimaksud dalam ayat pertama, maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyisian penghapusan aktiva produk. Bank Indonesia dapat melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam penyisian penghapusan aktiva produktif apabila A. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah atau pengikatan agunan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, agunan tidak dilindungi asuransi dengan bankers clause, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.